Halo guys, kami dari mahasiswa Universitas Halu Oleo, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada video yang kami buat ini, untuk memenuhi tugas akhir di semester 3 dalam mata kuliah Sanitasi Dasar Masyarakat dan Pesisir Kepulauan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas reguler C angkatan 2021. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 1. Yang pertama ada Anisha Iskandar dengan NIM G1A1211115. Yang kedua ada Mawadatul Warahmah dengan NIM G1A1211158. Dan yang terakhir Muhammad Ilmi Fajri Anata dengan NIM G1A1211162. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi tentang sanitasi di lingkungan masyarakat pesisir. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan penjelasan dari kelompok 1. Let's check it out! Kawasan pesisir memiliki peranan strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Wilayah perairan pantai yang kaya akan sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia sebagai salah satu sumber bahan makanan, utamanya sumber protein. Selain itu, pemanfaatan sumber energi seperti hidrokarbon dan mineral, khususnya di wilayah pesisir dan laut, telah dilakukan untuk menunjang pembangunan pada sektor ekonomi. Fungsi lain yang dimiliki oleh kawasan pesisir dan lautan adalah digunakan untuk berbagai kegiatan seperti transportasi, industri, agrobisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman. Salah satu fungsi kawasan pesisir adalah sebagai area pemukiman bagi penduduk yang berprofesi sebagai nelayan atau bergerak di sektor kelautan, seperti petani rumput laut dan sejenisnya. Sebagai kawasan pemukiman, maka kawasan pesisir juga harus memenuhi syarat-syarat sebuah kawasan pemukiman, terutama tersedianya sarana dan fasilitas kesehatan lingkungan yang merupakan salah satu syarat utama dalam sebuah kawasan pemukiman. Syarat kesehatan lingkungan untuk sebuah kawasan pemukiman yang baik adalah tersedianya akses dari warganya terhadap penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Akses terhadap air bersih dan sarana sanitasi yang memenuhi syarat merupakan faktor utama yang menunjang kesehatan masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut. Daerah pesisir merupakan salah satu dari lingkungan perairan laut yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat. Wilayah pesisir yang meliputi daratan dan perairan pesisir sangat penting artinya bagi bangsa dan ekonomi Indonesia. Wilayah ini bukan hanya merupakan sumber pangan yang diusahakan melalui kegiatan perikanan dan pertanian, tetapi juga merupakan lokasi bermacam sumber daya alam, seperti mineral, gas dan minyak bumi, serta pemandangan alam yang indah, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Perairan pesisir juga penting artinya sebagai alur pelayaran. Sebagian besar permasalahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan kawasan pesisir dan laut merupakan akibat dari kegiatan-kegiatan di darat. Kerusakan lingkungan di kawasan pesisir tersebut disebabkan oleh akumulasi limbah yang dialirkan dari daerah hulu melalui daerah aliran sungai atau das. Penurunan kualitas lingkungan kawasan pesisir terjadi apabila jumlah limbah telah melebihi kapasitas daya dukungnya. Secara normal, laut memiliki daya asimilasi untuk memproses dan mendaur ulang bahan-bahan pencemar yang masuk ke dalamnya. Tetapi, konsentrasi akumulasi bahan pencemar yang semakin tinggi mengakibatkan daya asimilasi laut sebagai gudang sampah menjadi menurun dan menimbulkan masalah lingkungan. Pencemaran oleh limbah-limbah pabrik mengakibatkan kerugian cukup besar bagi nelayan. Laut tak lagi jernih dengan aneka hasilnya yang kian menyusut. Jadi indikasi betapa buramnya potret kehidupan nelayan kita.
Aktivitas di laut yang mengancam terumbu karang antara lain pencemaran dari pelabuhan, tumpahan minyak, pembuangan bangkai kapal, pembuangan sampah dari atas kapal, dan akibat langsung dari pelemparan jangkar kapal. Dampak pencemaran ini mempengaruhi kehidupan manusia, organisme lain, serta lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pencemaran harus dikendalikan secara dini, sehingga tidak merusak lingkungan laut, menurunkan keanekaragaman hayati, dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Sanitasi lingkungan menurut WHO. Sanitasi lingkungan atau environmental sanitation adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan daya tahan hidup manusia. Secara spesifik, penyelenggaraan sanitasi menurut Depkes 1999 adalah 1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, pasien, klien, dan masyarakat sekitarnya akan pentingnya lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Agar masyarakat mampu memecahkan masalah kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. 3. Agar terciptanya keterpaduan antar program kesehatan dan antar sektor terkait yang terlaksanakan dengan pendekatan penanganan secara holistik terhadap penyakit yang berbasis lingkungan. Dan yang keempat, meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit yang berbasis lingkungan melalui pemantauan wilayah setempat atau PWS secara terpadu. Manajemen lingkungan adalah kegiatan komprehensif mencakup pelaksanaan kegiatan, pengamatan untuk mencegah pencemaran air, tanah, udara, dan konservasi habitat dan keanekaragaman hayati. Manajemen lingkungan juga mengandung arti suatu konsep pendekatan keseimbangan dengan melakukan manajemen sumber daya alam untuk pemenuhan kepentingan politis, sosial ekonomi sesuai dengan ketersediaan lingkungan alami dan menitikberatkan pada nilai, distribusi, hukum alam, dan keseimbangan antar generasi. Dampak pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan pencemaran laut merupakan salah satu bentuk tekanan terhadap lingkungan laut maupun sumber daya yang ada di dalamnya, yang dapat menyebabkan kerugian bagi sistem alami atau ekosistem maupun bagi manusia yang merupakan bagian dari sistem alami tersebut. Dengan kata lain, pencemaran laut tidak hanya merusak habitat organisme laut serta biologi dan fisiologinya saja, tapi secara tidak langsung dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan manusia, karena terakumulasi oleh bahan-bahan pencemar melalui konsumsi bahan pangan laut yang terakumulasi sebelumnya. Padahal, selain sebagai sumber bahan pangan, laut juga mengandung berbagai jenis sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Daerah pesisir merupakan salah satu dari lingkungan perairan laut yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat. Wilayah pesisir yang meliputi daratan dan perairan pesisir sangat penting artinya bagi bangsa dan ekonomi Indonesia. Wilayah ini bukan hanya merupakan sumber pangan yang diusahakan melalui kegiatan perikanan dan pertanian saja, tetapi juga merupakan lokasi berbagai macam sumber daya alam seperti mineral, gas, dan minyak bumi, serta pemandangan alam yang indah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Perairan pesisir juga artinya sebagai alur pelayaran.
Sumber air bersih. Air adalah benda alam yang mutlak diperlukan bagi kehidupan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kebutuhan manusia akan air selalu meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan bukan hanya oleh pertumbuhan penduduk, melainkan juga karena adanya peningkatan intensitas dan jenis kebutuhan manusia. Air juga diperlukan manusia untuk memasak, mencuci, mandi, dan untuk keperluan-keperluan lainnya. Air dapat diperoleh dari berbagai sumber air, diantaranya dari sumur, ledeng atau PDAM, sungai, dan membeli dari tukang air. Untuk ketersediaan air bersih masih belum terpenuhi karena belum adanya air perpipaan dari PDAM. Adapun sumber air bersih yang digunakan masyarakat pesisir memiliki kondisi kualitas air yang kurang baik, yaitu berasa dan keruh. Jenis sumber air yang bersih yang digunakan oleh penduduk pesisir 100% menggunakan air sumur sebagai sumber air bersih untuk keperluan rumah tangga seperti minum, memasak, mencuci, membersihkan perabotan rumah tangga, dan lainnya. Kepemilikan jamban keluarga. Kepemilikan jamban keluarga menunjukkan karakteristik masyarakat pesisir dan kondisi sanitasi, yaitu kondisi fisik bangunan masyarakat pesisir yang mayoritas bangunannya tidak permanen, karena mepresentasikan karakter penghuni dan kemampuan ekonomi masyarakat nelayan. Selain itu, prasarana yang meliputi drainase, sarana air minum, dan sanitasi atau MCK memiliki kondisi yang pengelolaannya masih kurang baik. Selain itu, dari segi sosial, masyarakat pesisir memilih untuk tetap bermukim di daerah pesisir karena waktu bermukim sudah lama dan tetap memilih bermukim dari lahir di pesisir. Kondisi sanitasi yang buruk di daerah pesisir juga dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat, yaitu pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya tingkat kesadaran, kepedulian, dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan kesehatan lingkungan. Selain itu, menurut penelitian lainnya yang menunjukkan kebiasaan masyarakat pesisir yang masih open defecation atau buang air besar sembarangan atau biasa disingkat BABS, serta rendahnya tingkat pola hidup sehat pada masyarakat dikarenakan minimnya sarana dan prasarana sanitasi seperti MCK. Untuk bagian C-nya, tempat pembuangan sampah rumah tangga. Sampah merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Selain baunya mengganggu lingkungan, juga dapat membahayakan kesehatan karena sampah merupakan penyebab penyakit. Oleh karena itu, pembuangan dan sarana sampah harus dilakukan sebaik mungkin. Sampah yang dimaksud di sini adalah sampah padat rumah tangga seperti sisa makanan, kertas, plastik, dan dari kegiatan rumah tangga lainnya. Berbagai macam tempat yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Warga pesisir masih membuang sampah rumah tangga sembarangan. Hal ini dikarenakan pengolahan sampah di wilayah pesisir pemerintah setempat masih belum optimal. Bahkan kadang-kadang di daerah pesisir masih belum ditemukan sarana pembuangan sampah di daerah pemukiman warga. Akibatnya warga menumpuk sampah. Sampah tersebut kemudian masuk ke ekosistem pesisir yang kita ketahui fungsi ekologisnya sebagai daerah nursery berbagai jenis ikan. Kondisi alamiah daerah tersebut dapat terkontaminasi dari tumpukan sampah yang mencemari pesisir.
dampak berpotensi terhadap kesehatan masyarakat dan juga kesehatan ikan baik untuk pertumbuhannya maupun pada kualitas kertas daging ikan tersebut. Selanjutnya, ikan tersebut dikonsumsi oleh kita sendiri. Untuk bagian D-nya, ketersediaan sistem pembuangan air limbah atau SPAL. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah yang berasal dari rumah tangga atau air bangunan domestik, limbah cair atau limbah. Air limbah tersebut diantaranya air bekas mandi, bekas cuci pakaian maupun cuci perabotan rumah, dan bahan makanan. Kondisinya saluran pembuangan air limbah yang dimaksud adalah kondisi saluran pembuangan air limbah yang tertutup, mengalir lancar dan tidak menimbulkan bau. Pada umumnya, warga masih beranggapan bahwa laut adalah tempat pembuangan limbah akhir dan ruang tidak terbatas. Dan kini lautan menjadi pusat pembuangan sampah, baik berupa limbah padat maupun limbah cair, ataupun limbah radioaktif. Limbah padat bentuk sampah domestik maupun limbah padat industri, sedangkan limbah cair berupa cairan kimia hasil kegiatan rumah tangga warga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, banyak kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan di sekitar pesisir pantai dan laut. Banyak masyarakat di mana rumah mereka itu didirikan sepanjang pesisir pantai selalu kena pasang surut air. Oleh hal ini, masyarakat sering sekali membuang limbah rumah tangga mereka langsung ke bawah rumah. Mereka beranggapan jika air laut pasang secara langsung, maka sampah mereka akan dibuang langsung ke laut oleh air pasang tadi. Masyarakat hingga saat ini masih beranggapan bahwa lautan itu luas, sehingga jika sampah sehingga ada rumah tangga berada di laut tidak ada efek sama sekali. Padahal jika ditelusuri dampak yang terjadi oleh sampah bagi biota pesisir dan laut, lingkungan perairan, ekosistem perairan, dan bahkan merugikan manusia itu sendiri dari segi kesehatan. Untuk bagian E-nya, rumah sehat. Rumah sehat merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat kesehatan yang optimum. Untuk memperoleh rumah sehat ditentukan oleh tersedianya sarana sanitasi perumahan. Ada 8 komponen sebagai syarat rumah dikatakan sehat, yakni adanya langit dinding permanen, jendela, kamar tidur, dan lantai dari semen, ventilasi, sarana pembuangan asap dapur, jendela, ruang tamu dan ruang keluarga, dan pencahayaannya. Daerah pantai pada umumnya merupakan pemukiman penduduk yang bermata pencarian nelayan. Pada daerah ini, pemukiman terbentuk memanjang mengikuti garis pantai. Hal ini memudahkan untuk penduduk dalam melakukan kegiatan ekonomi, yaitu mencari ikan ke laut. Kawasan permukiman pesisir adalah permukiman yang terdiri dari tempat tinggal atau hunian sebagai kawasan permukiman beserta sarana-prasarananya. Kawasan tempat kerja dalam hal ini berupa area alamiah tempat nelayan bekerja, yakni lautan, dan sarana-sarana pembuatan tempat melakukan kegiatan ekonomi lainnya yang menunjang atau berkaitan dengan kegiatan ekonomi bagian yang terdiri dari bangunan sederhana yang cukup layak dihuni. Untuk kondisi sanitasi lingkungan yang baik. Sanitasi lingkungan yang baik juga berpengaruh atau berdampak pada kesehatan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan teori dari Slamet Juli Seomirat bahwa masalah kesehatan lingkungan seperti perumahan, pembuangan air limbah, penyediaan air bersih, kondisi pembuangan sampah yang berbuangan dan pembuangan kotoran berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, terutama pada masalah kesehatan lingkungan rumah tangga. Dampak yang ditimbul dari sanitasi lingkungan terhadap kesehatan masyarakat di lingkungan pantai gudang garam, desa kota dari pengaruh antara kondisi jamban, kondisi saluran pembuangan air limbah, kondisi tempat pembuangan sampah, dan kondisi rumah sehat yang belum memenuhi syarat kesehatan berdampak pada timbulnya penyakit diare, demam berdarah, TB parut,
dan lain-lain. Dari materi yang dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa rendahnya akses masyarakat pesisir terhadap air minum dan sanitasi yang layak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan, ekonomi, tingkat pengetahuan, dan sering juga perilaku masyarakat itu sendiri. Untuk itu, perlu suatu kerja kelompok secara bersama-sama dari berbagai pihak berupa manipulasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan pengetahuan, dan perilaku masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka kita sebagai mahasiswa calon sarjana kesehatan masyarakat diharapkan dapat memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kondisi sanitasi lingkungan. Masyarakat dapat menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, serta memperhatikan kondisi sanitasi agar setiap anggota keluarga dapat terhindar dari risiko terkena penyakit. Itulah materi tentang sanitasi di lingkungan masyarakat pesisir yang dijelaskan oleh kelompok 1. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Sekian dari kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.